Cara ini adalah cara termudah dan akan berguna atau yang sangat baik jika market dalam kondisi tren besar. Salam profit untuk semua trader base. Kenaikan market call ini sangat drastis ya, karena dia membuat kenaikan harga yang baru atau new ATH panjang sejarah ini. Sebagai trader base, kita akan sedikit sekali mendapatkan peluang jika market dalam kondisi market trending yang sebesar ini. Tapi kita bisa manfaatkan untuk acuannya, yaitu mengganti tempat kita menunggu harga yaitu base dengan mengikuti arah trennya atau follow trend. Kita akan lihat untuk trader base atau minggu ini hanya mendapatkan satu kali peluang atau kesempatan di market call ini, yaitu di hari Senin di awal market buka. Market merespon best buy yang ini, dan di time frame H1 juga membuat setup CB1 break, lalu harga naik. Artinya dalam satu minggu ini untuk trader base di market call ini, jika menggunakan base di time frame H4 dengan konfirmasi entry di time frame H1, hanya mendapatkan peluang entry yaitu satu kali, dan harga naik cukup tinggi. Lalu bagaimana dengan trader base yang menggunakan base di time frame H1 dengan konfirmasi entry di time frame M15? Di sini ada beberapa peluang. Ini yang pertama, karena kita tahu syarat menggunakan base di time frame H1 itu lebih baik kita follow trend. Artinya ini adalah peluang-peluang yang terbentuk di minggu ini untuk trader base. Ada dua peluang yang berbarengan untuk menggunakan base di time frame H1. Setelahnya tidak ada setup untuk base di time frame H1. Saran terbaik jika market dalam kondisi trending seperti ini, jangan melawan tren. Karena apalagi jika misalnya di time frame H1 ini belum mampu membuat setup sell CB1 atau dominan, dan paling amannya adalah di time frame 4 ini market membuat setup sell CB1 atau dominan. Bisa kita lihat di sini. Tidak ada tanda-tanda market membuat setup sell CB1, karena di sini tidak ada CB1 di time frame 4, dan untuk dominan pun di sini tidak ada dominan. Kita akan lihat apakah market mampu berhasil membuat kenaikan lagi. Di channel ini saya hanya menggunakan beberapa teknik. Yang pertama hanya menggunakan setup CB1 atau dominan dan menggunakan tren sebagai arahnya. Lalu yang kedua menggunakan base engulfing, yaitu pola candle engulf, artinya base ini sebagai arahnya, atau menggunakan BBMA. Jika kita menggunakan BBMA, kita akan lihat di sini apakah ada peluang untuk minggu ini. Menggunakan BBMA hanya ada satu peluang jika kita entry-nya di time frame 1, yaitu extreme, ketika harga sentuh low BB dan membuat setup dan harga naik hampir selevel dengan konsep base yang kita gunakan di time frame 1. Apakah ada konsep lain? Kita bisa menggunakan scalping. Jika menggunakan scalping sama seperti menggunakan base, kita bisa turunkan base-nya tentunya dengan follow trend, atau kita bisa menunggu saat harga membuat setup di time frame M15, tentunya dengan follow trend juga sama, dengan konfirmasinya entry-nya di time frame M5. Perlu di note untuk scalping ini ya. Untuk scalping ini artinya teman-teman siap untuk loss. Jadi jika loss itu tidak harus komplain, karena di hari yang sama kita bisa langsung recovery. Berbeda dengan intraday. Jika satu hari loss, biasanya untuk setup itu tidak langsung terbentuk. Tapi untuk scalping dalam satu hari itu bisa terbentuk banyak sekali setup. Jadi jika hanya loss satu kali, seharusnya kita tidak langsung down. Karena banyak sekali teman-teman yang langsung down, niatnya trading scalping, tapi mentalnya belum siap untuk scalping. Scalping adalah kita siap untuk loss karena kita bisa recovery di hari yang sama. Kita akan coba di sini selalu menandai harga tertinggi, dan kita akan lihat untuk yang di breaknya itu juga bisa kita gunakan sebagai konfirmasi. Kita akan menggunakan konfirmasi di time frame M15. Kita akan lihat di sini. Kita akan hapus dulu untuk Bollinger Band-nya. Acuannya adalah biasanya jika saya menggunakan tren sebagai arahnya,
Yang pertama, kita bisa menunggu market membuat setup pembalikan dulu sebelum kita entry, dan market membuat setup yang searah dengan tren yang menjadi acuan kita. Misalnya di sini di tren 4 trennya dalam kondisi tren bullish, artinya kita hanya mencari setup buy saja. Tapi konfirmasinya adalah kita menunggu market membuat setup pembalikan, yaitu setup sell terlebih dahulu sebagai koreksi itu terbentuk. Misal kita lihat di sini. Jika kita lihat di time frame H1 yang pertama ini, kita akan lihat di sini yang pertama. Di time frame M15 kita akan lihat apakah ada setup yang terbentuk. Jika kita lihat di sini di time frame M15, di sini tidak ada setup CB1 atau dominan, artinya kita tidak bisa gunakan di time frame M15, maka kita akan gunakan time frame M5. Dan menurunkan 2 time frame di time frame arah itu sangat berisiko, tapi kita akan gunakan ini sebagai contoh saja. Kita akan mencari setup pembalikan terlebih dahulu. Jika kita lihat di sini terdapat setup sell CB1 break. Ini candle CB1 dan ini adalah candle yang breaknya. Maka tugas kita adalah mencari setup CB1 atau dominan untuk kita entry atau konfirmasi entry. Ini dilakukan sebagai tanda jika setup sebelumnya itu setup sell ini sudah dimatikan. Jika kita lihat di sini market membuat setup buy CB1 break. Ini candle CB1 dan ini adalah candle yang breaknya. Kita bisa gunakan garis Fibonacci untuk mengetahui sejauh mana market merespon. Nah, jika kita lihat di sini, harga naik melebihi level Fibo 423. Berikutnya, untuk contoh berikutnya, kita acuannya adalah time frame 1 sebagai arahnya. Untuk berikutnya di sini harga tertinggi sebelumnya sudah di break oleh candle ini. Kita akan lihat di time frame M16 apakah membuat setup sell. Jika kita lihat di sini di time frame M15, market membuat setup sell CB1 break. Ini candle CB1 dan ini adalah candle yang breaknya. Lalu harga kembali naik kembali membuat setup buy CB1 break. Ini candle CB1 dan ini adalah candle yang breaknya. Artinya di sini kita bisa entry. Konfirmasinya adalah kita bisa entry jika terdapat setup pembalikan dari arah trennya. Misalnya di sini trennya tren bullish, maka kita tunggu setup sell terlebih dahulu, lalu untuk entry-nya kita tunggu setup buy kemudian. Dan harga naik sampai saat ini ke level Fibo 261. Akan selalu seperti itu untuk setupnya. Dan sekarang untuk hari ini, di sini market membuat kenaikan yang baru lagi. Kita akan lihat apakah ada setup untuk hari ini. Dan market sudah membuat setup sell CB1 break. Kita hanya perlu menunggu setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry. Cara ini adalah cara termudah dan akan berguna atau yang sangat baik jika market dalam kondisi tren besar. Kenapa cara ini sangat mudah? Karena teman-teman tidak akan terkendala mengenai pola candle engulfing, karena biasanya untuk pola candle ini di setiap broker ada perbedaan, walaupun secara keseluruhan biasanya akan sama. Jika jam buka server brokernya itu sama, walaupun ada beberapa broker yang berbeda, dan kita di sini tidak perlu menganalisa tempatnya, kita hanya perlu menunggu reaksi dari marketnya, yaitu hanya membuat setup CB1 atau dominan. Jadi kesimpulannya untuk trading kali ini, yang pertama kita tentukan arahnya sebagai acuan arah, yaitu di time frame yang lebih besar, bisa di H4 atau di H1. Untuk konfirmasi arahnya, kita perlu menunggu harga break kenaikan tertinggi sebelumnya, lalu kita akan menunggu harga koreksi. Nah, koreksinya ini satu time frame di bawahnya, market minimal membuat setup sell CB1 atau dominan, dan sebagai entry-nya kita perlu market mematikan lagi setup sell CB1 atau dominan itu dengan membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry. Kenapa menggunakan metode seperti ini? Ini dilakukan adalah kita benar-benar entry-nya itu saat market dalam kondisi koreksi, sehingga kita akan mendapatkan peluang profit lebih besar. Untuk diskusi lebih lengkapnya teman-teman bisa ke grup Telegram. Misalnya ada yang ingin ditanyakan bisa di sana atau di kolom komentar. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.